Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahil malikil hakim
Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-iman hudan wa libasuhu taqwa wa samratuhu al-'ilm. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, wajiblah kita ini bersyukur kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hidayah Allah dan tuntunan Nabi. Kita menjadi orang muslim, kita menjadi orang mukmin. Nikmat paling besar bagi manusia di muka bumi ini kalau ia sudah beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Islam sebagai agamanya, dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Untayan indah ini disampaikan baginda Nabi dalam satu hadis, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sudah barang tentu ketika iman Islam sudah Allah tancapkan di dalam jantung kalbu kita, kita terus menjaganya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, setiap manusia yang hidup di dunia ini mempunyai tujuan. Allah memberikan garis tujuan dalam hidup itu cuma satu, yaitu bahagia. Bahagia yang diminta oleh Allah terhadap hambanya adalah bahagia tidak hanya di dunia, tetapi bahagia sampai di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itu masih belum cukup. Akan sempurna kebahagiaan seseorang di akhirat manakala tidak sampai mencicipi siksa neraka. Untayan indah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan setiap sore pagi malam kita ucapkan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin, kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, beliau Rasulullah bersabda, ada 4 bekal sarana yang menjadikan kita ini bahagia. Arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 seseorang mempunyai modal untuk bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, yaitu ketika seseorang mempunyai istri yang sholihah atau suami yang sholih. Antakuna zaujatuhu sholihah, ketika suami sholih, istri sholihah, ini modal awal untuk menuju titik kebahagiaan. Lalu yang kedua, wa auladuhu abrar, yaitu ketika seseorang sudah mempunyai anak keturunan yang anak-anaknya itu adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik itu orang-orang menyebutkan qurrata a'yun. Ketika dipandang itu menyenangkan, bukan justru menjadi musuh, fitnah, ujian bagi orang tuanya. Lalu yang ketiga, wa khulaqahu sholihin,
modal hidup bahagia yang ketiga adalah ketika seseorang itu punya komunitas, punya perkumpulan, hubungan kawan dan persahabatannya terhadap orang-orang soleh, bukan orang-orang ahli maksiat, juga bukan orang-orang yang jahat. Lalu yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, orang-orang yang ketika mencari rezeki cukup ada di dalam negerinya. Oleh karena itu ada pepatah, hujan emas di negeri orang akan tetap lebih baik hujan batu tapi di negeri sendiri. Kalau seseorang sudah mempunyai bekal empat ini, yaitu istrinya solehah, anaknya anak yang baik, persahabatan temannya adalah orang-orang soleh, dan yang keempat rezekinya di dalam negeri, maka itulah bekal untuk menuju hidup bahagia. Hadirin, Syekh Muhammad Imam Nawawi Al-Bantani, beliau ini wafat pada tahun 1897 Masehi, orang Jawa, orang Banten. Beliau menukil bahwa orang itu ketika di dunia diberi 4 tanda ketika dia bahagia, dan juga diberi 4 tanda ketika orang itu celaka. Imam Nawawi Al-Bantani, ulama besar, hidup kurang lebih 20 tahun di Mekah dan menjadi salah satu dari 4 orang di Indonesia yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Bahkan Imam Nawawi ini juga wafat di kota Mekah dan dikuburkan di sebelah berdampingan dengan istri Rasulullah Khadijah Al-Kubra di Maqbarah Ma'la Mekah. Beliau mengucapkan alamatus sa'adati arba'atun, ciri orang yang bahagia itu ada 4. Yang pertama, nisyanu dzulubil maliyah, ciri orang yang celaka. 4 ciri orang yang celaka ada 4. Nisyanu dzulubil maliyah, yaitu orang yang melupakan dosa yang dia pernah lakukan di masa lampau. Lalu ciri yang kedua orang celaka, dzikrul hasanatil maliyah, yaitu orang yang selalu saja mengingat-ingat amal solehnya yang sudah dia lakukan. Lalu yang ketiga, nadharuhu ila fawqahu fid dunya, ciri yang ketiga orang yang celaka ketika berurusan dengan dunia, ia senantiasa melihat orang yang di atasnya. Dan ciri orang celaka yang keempat, nadharuhu ila man dunahu fiddin, orang yang ketika berkaitan dengan agama, ilmu dan amal, ia melihat orang yang di bawahnya. Itu alamat orang celaka. Lalu bagaimana agar kita termasuk tergolong orang yang mendapat bahagia? Cirinya pun ada 4. Alamatus sa'adati arba'atun, kata Syekh Imam Nawawi. Yang pertama, dzikru dzunubil maliyah, orang yang senantiasa mengingat kesalahan di masa lampau. Hadirin, kenapa ini penting? Kalau seseorang itu selalu mengingat kesalahan, mengingat dosanya, mengingat maksiat yang pernah dia lakukan di masa lampau, maka dia akan segera bertobat dan memperbaiki diri untuk hidup masa depan. Lalu yang kedua, nisyanul hasanatil maliyah, ciri yang kedua orang yang hidupnya bahagia adalah orang yang senantiasa segera melupakan kebaikan yang pernah dia lupakan. Dari sini sehingga ada pepatah, kalau kita berbuat baik segera lupakan, kalau kita berbuat salah ingat-ingat. Lalu yang ketiga, ciri orang itu bahagia, nadruhu ila man fawqahu fiddin, ketika berhubungan, ketika berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut ilmu, amal, dan agama, selalu melihat orang yang di atasnya. Kita mungkin tidak pernah berpikir bagaimana orang itu bisa berbuat baik seperti ulama-ulama besar dahulu. Salah satu contohnya
Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah menulis kitab hadis yang sangat populer namanya Al-Musnad. Beliau ini lebih dari 20 tahun hidupnya sebelum masuk waktu sholat sudah duduk tafakur di masjid, dan itu dia lakukan tiap hari 5 kali sholat waktu. Itulah kebaikan seseorang. Ketika melihat kebaikan, harus kita lihat orang yang ada di atas kita. Lalu yang keempat, ciri orang yang alamat hidupnya bahagia, nadrohu ila mantuna fid dunya, yaitu orang ketika berurusan dengan dunia, ia senantiasa melihat orang yang di bawahnya. Hadirin, kalau urusan dunia kita melihat orang yang di atas, maka kita akan hidup sengsara ketika keinginan, kemauan itu tidak tercukupi. Bahkan kita bisa putus asa, bisa berbuat curang, bisa merampok, menipu, dan seterusnya. Tetapi ketika urusan dunia ini kita melihat orang yang di bawah, maka disitulah hati kita akan merasa cukup. Karena menurut hadis Rasulullah, laisal ghina man kasratul mal walakinnal ghina ghina nafsi. Orang yang disebut kaya bukan mereka yang banyak hartanya, tetapi orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Harta bukan satu-satunya, tapi harta kita adalah bagian yang penting untuk menyongsong menyambut kebahagiaan kita. Karena dengan harta kita bisa berbuat amal soleh melebihi orang-orang miskin. Itulah ketika orang itu sudah punya modal antakuna zaujatuhu sholihatan. Kalau punya istri yang sholihah, kemudian punya anak yang baik, kemudian temannya orang-orang soleh, dan istrinya di negerinya sendiri, bekal untuk meraih bahagia ada dalam genggaman. Tinggal bagaimana kita mensikapi hidup. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khair. Setiap jiwa, setiap manusia oleh Allah akan dihadapkan dengan 2 macam ujian, yaitu ujian musibah dan ujian nikmat. Allah cuma meminta ketika Allah memberi musibah, kita diminta untuk bersabar. Ketika Allah memberikan nikmat, kita diminta untuk bersyukur. 2 hal ini kalau ada dalam musibah kehidupan kita, maka bahagia dunia akhirat ada dalam genggaman kita. Semoga semua yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita yang punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali, yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام